Selamat sore. Hari ini saya akan mengajar pelajar CD GKP Jalan Cangkring Medan dalam mata pelajaran dogmatika. Dogmatika kali ini saya akan mengajarkan dua topik. Yang pertama itu soal konfesi GKPA dan yang kedua soal RPP GKPA. Semoga pelajaran ini menarik hati para pelajar CD untuk menumbuh kembangkan iman mereka hingga mereka mengaku iman percaya. Selamat sore buat Devania dan Jessica, Dita, kemudian Audrey, mereka sedang bergabung. Sore, Amang. Sore semuanya, semoga hari ini menyenangkan dan kita semua bisa bergabung ya. Kita sudah ada 6 orang, 7 orang bersama saya. Semoga teman-teman yang lain bisa segera gabung. Untuk sore ini kita akan belajar dua mata pelajaran penting yang sudah saya bagikan di grup beberapa waktu 1 minggu yang lalu ya. Yang pertama itu nanti kita akan mengupas sedikit tentang konfesi GKPA, lalu kedua nanti kita akan membahas tentang RPP GKPA. Itu topik-topik kita. Tapi kita menunggu teman-teman yang lain sekitar 2 menit lagi. Kalau tidak nanti kita akan lanjut terus ya untuk membahas topik ini. Sebab nanti sore saya akan pimpin semalam Sabtu malam bersama firman Tuhan dari HKBP Tebet, Jakarta. Jam 18.30. Nanti kita akan selesaikan sekitar pukul 18, lewat sedikit. Nanti kita akan akhiri pertemuan kita ya. Karena ada acara untuk Sabtu malam bersama firman Tuhan. Ya, siapapun yang boleh nanti bergabung di sana. Kalau kalian mau ikut, nanti Amang kirimkan apanya, linknya, link Zoom-nya. Oke, ini sudah gabung 7 orang. Audrey, Christy, Deborah, Devania, Dita, Jessica, dan Monica. Yang lain sedang menyusul. Memang tidak ada pemberitahuan dari mereka apakah mereka terlambat atau tidak. Tapi kita tunggulah 1 menit lagi ya, 1 menit lagi kita tunggulah mereka. Ini William sudah sedang gabung. William, oke, berarti sudah ada 8 orang. Jumlah kita ada 12 ya atau 11? 11 orang ya. Apakah kalian sudah memiliki katekismus Dr. Martin Luther yang kecil? Sudah punya katekismus Dr. Martin Luther? Belum ya? Nanti memang yang mengajar ini bukan saya, tapi yang mengajar ini nanti adalah Amang Preses di KPA Distrik 3. Nanti segeralah dimiliki ya. Minta sama guru perlagutan Pendeta Simamora supaya kalian segera memiliki katekismus kecil Dr. Martin Luther, karena nanti kalian akan membahas dogmatika GKPA secara mendalam melalui Amang Preses. Di buku ini nanti akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan dogmatika yang harus kalian hafal. Nanti harus kalian hafal ini. Ada banyak dokumen-dokumen di sini, 5 dokumen harus kalian hafal. Tidak hanya di luar kepala, tapi juga di dalam hati ya, harus dihafal. Ini. Lalu nanti tentu akan ada buku-buku lain penjelasannya, bisa seperti ini, landasan iman Kristen, boleh dimiliki. Tapi setidaknya nanti kalian akan bahas ini lebih mendalam
dalam pelajaran katekisasi, dokter katekismus ya, pelajaran katekismus nanti kalian akan bahas ini. Baik dalam bahasa Angkola, bahasa Indonesia kalian harus hafal nanti. Oke, baik. Saya pikir sudah masuk semua ya. Ada 10 orang, mungkin 1 orang lagi yang belum. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya, mohon bimbingan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sore ini kami boleh berkumpul kembali belajar CD di GKP Jalan Cangkir untuk mendalami kebenaran firman-Mu, menjadi modal iman kami, menapaki kehidupan kami selanjutnya. Tuhanlah kiranya menyertai kami sejak awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh menyelesaikan pertemuan ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Ya, baik, kita akan membahas 2 topik yang menarik yang sudah saya bagikan, yaitu soal konfesi GKPA dan soal RPP GKPA. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan kalian ya yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah disiapkan dari kalian ya. Nah, ini kemarin sudah saya bagi pengakuan iman atau konfesi GKPA. Nah, kemarin saya katakan ini ada sekitar 16 pasal ya. Ini 11 halaman, 16 pasal hari penghakiman terakhir, pasal 16. Nah, konfesi itu saya katakan kemarin inilah pokok pengajaran iman dari Gereja Kristen Protestan Angkola. Nah, apa itu konfesi? Arti dari konfesi itu adalah pengakuan iman. Dokumen konfesi ini sangat dibutuhkan Gereja Kristen Protestan Angkola untuk menyaksikan dan menguatkan iman percaya sekaligus menolak ajaran sesat. Memang definisi ajaran sesat kala itu masih gencar ya. Tapi dalam era digitalisasi sekarang, atau lebih disebut orang lagi era postmodernisme, kita tidak boleh lagi mengatakan orang sesat. Karena setiap orang sudah punya iman. Entah iman kepada apapun dia, itu namanya orang itu sudah punya iman. Jadi tidak boleh lagi kita mengatakan orang sesat. Tapi kita bisa mengatakan dia beriman kepada yang lain. Gitu ya. Nah, di gereja mula-mula ada pengakuan iman yang bersifat ekumene dengan tujuan menghambat dan melawan ajaran sesat. Jadi ada pengakuan iman untuk menghambat, melawan ajaran sesat. Nah, itu. Kemudian di sini dikatakan dengan konfesi ini kita melawan ajaran sesat yang terkadang muncul tanpa kita sadari. Di gereja kita mungkin tanpa kita sadari bisa ajaran sesat masuk ke gereja kita. Nah, contoh misalnya ketika kita berdoa, kita mengatakan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gitu. Nah, dari siapa kita menemukan ajaran itu, kita nggak tahu. Ada banyak lagi doa-doa kita yang memaksa Tuhan. Dalam nama Yesus, punya kau iblis, punya kau iblis. Dipaksanya Tuhan berkarya. Entah teori apa itu, memaksa Tuhan berkarya. Itu contoh-contoh. Atau kita mengatur Tuhan, mari Tuhan, masuklah ke ruangan ini. Mari Tuhan, kami undang engkau masuk ke ruangan ini. Atau biarlah Tuhan, biarkan Tuhan, biarkan Tuhan. Wah, kita sudah mengatur Tuhan. Jadi kita sudah mencoba mendikte Tuhan. Itu bagian dari ajaran yang tanpa kita sadari masuk ke kita. Tanpa kita menyadarinya. Ini makanya harus perlu konfesi. Supaya kita tahu mana ajaran gereja GKPA yang murni. Lalu di luar itu tentu ya yang tidak sepaham dengan kita harus kita
tolak atau kita kita saring lah. Itu. Baru gereja tidak boleh lalai dalam dan hanya mempergunakan pengakuan yang ada, tetapi hendaklah disaksikan demi kemurnian jemaat sehubungan dengan perkembangan zaman atau masa. Jadi gereja itu tidak boleh lalai. Terus sebenarnya konfesi itu harus menjawab tantangan kita. Nah sering begini juga, termasuk ya yang tidak disadari jemaat, penggunaan bahasa yang tidak dimengerti. Misalnya kita mengatakan shalom, gitu. Seolah-olah itu rohani. Orang-orang yang tidak mengatakan shalom tidak masuk surga. Lalu kita yang mengatakan shalom masuk surga. Padahal itu tidak tepat. Kata shalom itu bukanlah bahasa greeting di Israel sana. Shalom itu hanyalah sebuah kata Ibrani yang artinya damai sejahtera. Situasi, keadaan. Bukan greeting. Greeting itu kan kalimat sapaan. Misalnya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau horas, jehobu, menjojua, atau sugeng injing, sugeng dalu. Itu kan bahasa kita, menyatakan greeting. Atau dalam bahasa Inggris, good morning, good afternoon, good day. Gitu. Kalau di Israel tidak ada istilah shalom. Yang ada Boker Tov, Laila Tov, Yom Tov. Artinya itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya tidak ada shalom. Tapi kita di Indonesia ini sok orang Ibrani menggunakan shalom. Shalom, shalom, kurang semangat, shalom. Itu contoh ya yang sering masuk ke kita tanpa kita sadari, kita anggap kebenaran. Padahal tidak tepat guna. Nah itu contoh. Maka perlu konfesi untuk memagari kita dari ajaran-ajaran yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, untuk menciptakan pengakuan iman atau konfesi jemaat, maka inilah dasar pemikirannya. Imanlah yang melahirkan pengakuan. Sebagaimana Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jemaat haruslah menyaksikan bagi dunia. Sebagaimana Rasul Petrus berkata, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Firman adalah nasihat untuk melawan ajaran sesat. Kesatuan iman kekristenan sangat mengharapkan kesatuan dalam pengakuan. Pengakuan itu sangat berharga untuk diwariskan kepada generasi jemaat. Jadi pengakuan iman atau konfesi GKPA itu harus diwariskan kepada jemaat. Dari siapa? Dari orang tua. Orang tua itu harus mewariskan ajaran GKPA kepada anak-anaknya. Nah kalau sekarang kita tanya lah ini, siapa orang tua kita yang pernah menceritakan konfesi kepada kita? Siapa? Tidak ada kan? Walaupun bapaknya sintua, belum tentu dia mengatakan, hai anakku duduklah dulu sebentar, saya mau cerita tentang konfesi GKPA. Ada? Enggak kan? Jangan-jangan pendeta pun enggak ada kan? Itu persoalannya. Padahal konfesi itu merupakan pengakuan yang harus diturunkan kepada generasi. Kalau orang Israel namanya Shema Israel atau Credo Israel. Shema Israel atau Credo Israel itu diturunkan. Kalau kalian baca di Ulangan 6, itu akan ada pendarasan. Mendaras itu mengulang-ulang tradisi-tradisi nenek moyang, sejarah nenek moyang kepada generasi berikutnya. Waktu duduk cerita, waktu di jalan cerita, waktu mau tidur cerita, waktu mau makan cerita. Itu namanya meneruskan tradisi-tradisi leluhur. Mereka mendaras. Mendaras itu
berulang-ulang disebut, diucapkan. Kalau di agama lain kan ada madrasah ya. Madrasah itu artinya berulang-ulang diucapkan. Makanya di madrasah itu mereka menghafal banyak-banyak. Ada 30 juz kan? Bukan juz tomat atau juz mangga, bukan. Juz itu ya, ayat suci mereka. Dihafal. 30 juz. Kita kalau ditanya sekarang berapa ayat kalian hafal Alkitab? Paling Kejadian 1 ayat 1 kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan itu ayat. Karena tidak pernah diulang-ulang. Apalah kalimat Alkitab yang pernah kalian ulang-ulang? Atau rumusan iman yang diucapkan berulang-ulang? Paling kan doa Bapa kami. Itu kan di gereja kan? Atau ada ibadah, doa Bapa kami diulang. Di rumah pernah kalian bilang, kalian ucapkan doa Bapa kami? Bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, bersama teman-teman misalnya, diucapkan doa Bapa kami. Atau ketika kalian mau berdoa malam, bangun pagi lalu diucapkan doa Bapa kami. Itu namanya mandaras. Berulang-ulang. Atau mengucapkan pengakuan iman misalnya, berulang-ulang. Pada hari Minggu saja kan pengakuan iman kan, mari bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana umat percaya seluruh dunia. Habis Minggu selesailah. Iya kan? Kalau mereka yang di sana itu, agama di seberang itu kan terus-menerus mereka berulang-ulang. Mandaras, madrasah. Makanya mereka paham. Maka ada mereka pesantren kilat kan. Kita nggak ada Alkitab kilat kan? Ada. Alkitab kilat atau sekolah minggu kilat, nggak ada. Konfesi kilat, nggak ada. Nah ini. Jadi menarik. Itulah fungsinya konfesi itu. Nah, buku pengakuan iman konfesi GKPA adalah sesuai dengan konfesi yang sudah ada sejak dahulu kala, yaitu dari pengakuan bapak-bapak gereja, yaitu pertama itu pengakuan apostolikum, pengakuan Niceanum, dan pengakuan Athanasianum. Tapi sering kita selalu lebih menekankan ini, pengakuan apostolikum, pengakuan iman rasuli. Ini kan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Yang ini jarang ini kita pakai, jarang ini kita gunakan ini. Nah itu, memang ya tidak tahu lah, nanti mudah-mudahan lah ke depan kita bisa menggunakan itu. Dua lagi itu, jangan hanya menekankan yang ini saja. Nah, konfesi atau pengakuan iman adalah kesimpulan ringkasan dari apa yang kita imani dan yang kita harapkan dalam hidup masa kini dan yang akan datang. Jadi dasar GKPA yang patut diajarkan, diikrarkan, dan dipertahankan, dihidupkan. Jadi konfesi ini harus kita ajarkan. Nanti kalian pun ajarkan kepada anak-anak kalian, atau ajarkan kepada teman-teman kalian, atau diikrarkan. Saya orang GKPA, punya konfesi, ya apa namanya, konfesi GKPA, berapa pasal? Ada 16 pasal. Isinya apa? Nanti kita akan ulang bersama. Lalu dasar GKPA untuk menolak dan melawan setiap ajaran sesat yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mengapa kita berani mengatakan ajaran itu sesat atau tidak baik? Karena apa? Karena kita sudah belajar tentang konfesi kita, tentang iman kita. Itulah dasar kita melawan atau menolak setiap ajaran yang berlawanan. Nah, dasarnya dari mana? Firman Tuhan. Baik di perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu dasarnya. Nah, buku pengakuan ini juga berkuasa dan memiliki kekuatan. Karena apa? Karena berasal dari Alkitab. Sekalipun manusia yang menyusunnya, tetapi semuanya berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi semua peraturan gereja itu diatur, disusun oleh manusia. Termasuk Alkitab ini sendiri pun ini ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Bukan jatuh dari langit, langsung jatuh, enggak. Itu diilhami oleh Roh Kudus. Dan tujuan dari konfesi itu apa? Agar semua jemaat mengerti siapa yang diimani, dipercayai, dan mampu menolak, melawan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan pengakuan iman. Dan sekaligus menjadi alat kesaksian, menguatkan iman, sehingga pengakuan itu semakin murni. Nah inilah ya. Oke, sekarang kita akan mulai membahas satu persatu dari pengakuan iman ini.
Tapi segera cepat ya, karena nanti supaya cukup waktu kita. Pasal pertama itu pengakuan tentang Allah. Jadi apa isi konfesi GKPA? Yang pertama itu pasal pertama tentang Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah satu, tidak berawal dan tidak berakhir. Itu pengakuan iman kita. Dia maha kuasa, tidak ada taranya, tidak pernah berubah, patut dipercaya, maha tahu, yang tidak terselami, yang maha kasih, maha baik. Dialah yang memenuhi langit dan bumi, yang penuh kebenaran, yang kudus, pengasih, Bapa yang mendengar seruan umat, yang menyediakan segala kebutuhan, dan gembala. Ini konfesi kita, ini pengakuan iman kita tentang apa? Tentang Allah. Berdasarkan pengakuan ini, berdasarkan itu, maka nanti kita akan menolak ini. Berdasarkan ayat-ayat ini kita menolak kebiasaan yang mengatakan opung terhadap Allah. Kan ada banyak kan opung mula jaina bulun katanya kan. Dia panggil Tuhan itu opung mula jaina bulun. Salah, tak boleh. Kita menolak itu, opung. Lalu kita menolak yang mengatakan berkat berasal dari kekuatan dari opung. Berkat itu berasal dari kekuatan dari opung atau kaki. Itu juga kita tolak itu. Gitu. Jadi itulah yang kita pelajari. Sehingga nanti dengan pengajaran itu kita bisa menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu ya. Baru berdasarkan ajaran ini kita juga menolak bahwa adalah lebih tinggi kuasa Allah daripada kekudusannya dan kasihnya. Nah itu. Minggu yang lalu sudah saya katakan tidak ada kelas di antara Allah, Yesus dan Roh Kudus. Demikian juga tidak ada kelas antara kekudusan, kedaulatan, kuasa, dan kasih Tuhan. Jadi Allah itu tidaklah hanya menonjolkan kuasa yang maha tingginya atau kekudusannya atau kasihnya saja, tidak, tapi seimbang. Itu sebabnya kita disebut dengan gereja yang arus utama. Gereja arus utama itu artinya adalah kita tidak menonjolkan ajaran tertentu. Seimbang kita ajarkan. Seimbang tentang roh, seimbang tentang Yesus, seimbang tentang Allah, seimbang tentang kasih, seimbang tentang kudus. Tapi kan ada gereja menonjolkan pengajaran Roh Kudus atau pengajaran Pentakosta, maka lahirlah Pentakosta. Atau lebih menekankan pekabaran Injil, maka lahirlah gereja Injili. Atau menekankan pengetahuan saintifik, lahirlah gereja harismatik. Nah, atau menekankan kesucian, maka lahirlah gereja puritanisme. Kita tidak seperti itu, tapi kita mengajarkan seimbang. Itu namanya gereja arus utama. Jadi kita tidak menekankan kekudusan, tidak menekankan kesucian, tidak menekankan kekuasaan, tidak, tapi seimbang. Itulah yang mau kita lihat dari konfesi ini. Nah, lalu nanti di bagian ini kita akan belajar tentang kepribadian Allah, pekerjaan Allah. Itu masih bagian dari pasal 1 ya, tentang Allah, pengakuan tentang Allah. Kita belajar nanti di situ tentang kepribadian Allah, pekerjaan Allah. Lalu melalui penjelasan kepribadian Allah dan pekerjaan Allah, kita menolak yang mengatakan ibu Yesus adalah kudus. Nah itu. Maria itu kudus. Itu kita tolak. Sehingga kita tidak pernah mengadakan pemujaan kepada Maria. Atau dalam bahasa Katolik itu devosi Maria. Kita tidak melakukan itu.
Karena Maria itu bagi kita adalah perawan yang kudus yang menjadi alat Tuhan untuk melahirkan manusia Yesus. Selesai sampai di situ. Jadi tidak ada kehebatan Maria daripada kita. Tidak lebih tinggi dia dari kita. Kalau di Katolik kan, kalau kita mau minta ampun kepada Yesus, maka sampaikan kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria menyampaikan permohonan itu kepada Yesus. Kalau kita yang Protestan, ngapain melalui perantaraan Bunda Maria? Kita bisa langsung kok kepada Yesus. Nah itu. Jadi kalau ada jalan tol, mengapa melewati jalan berliku? Nah kira-kira begitu ya. Kita menolak itu. Kita menolak adanya korban yang kudus selain Kristus. Tidak ada manusia atau paus di dunia ini menolak segala pemikiran yang menyamakan Tuhan dengan Yesus, dengan salah seorang nabi maupun rasul. Jadi kita kan tidak menyamakan Eporus itu sama dengan Tuhan atau pendeta itu seperti Tuhan atau wakil Kristus, tidak. Bagi Katolik, paus itu atau pastor itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kami pendeta ini bukan wakil Tuhan, tapi hamba Tuhan. Kita ini sama-sama imamat yang rajani, yang punya hak yang sama untuk beroleh kasih karunia dan diselamatkan. Kita hanya berbeda soal fungsi. Pendeta itu fungsinya beda dengan jemaat. Pendeta itu fungsinya menyampaikan kabar baik. Kalau jemaat bekerja di dunia swasta, pemerintahan dan sebagainya. Tapi sama-sama, entah dia bekerja di swasta, pemerintah, sama-sama itu melayani Tuhan. Jadi kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan ialah melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk apa? Ada bentuk ordain, ditahbis, itulah pendeta, sintua, bibel pro diakones, atau bentuk awam, itulah orang-orang yang tidak ditahbis. Tapi sama-sama melayani Tuhan. Nah ini yang menarik dari konversi ini. Lalu kita lanjut, firman Allah. Itu masih bagian dari tentang pasal 1 tadi. Pengakuan tentang Allah, firman Allah. Firman Allah itu kita mengaku dan mempercayai firman yang terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sesungguhnya firman Allah. Nah, beberapa minggu yang lalu sudah saya katakan firman Allah dalam Kristen itu menjadi manusia. Jadi baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, firman Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Bukan yang kita sebut firman Allah itu terkungkung di Alkitab, di benda mati ini. Bukan. Firman Allah itu hidup dalam pribadi Yesus. Semua tertulis bukan menurut kehendak manusia, melainkan berdasarkan pimpinan Allah melalui Roh Kudus. Maka semua tertulis berdasarkan arahan dan tuntunan Allah sehingga berguna untuk menjadi nasihat, teguran sekaligus memperbaiki dan mengajar dalam kebenaran. Nanti kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 13. Itu pasal 1. Pasal 2 tentang malaikat. Kita mengakui bahwa malaikat adalah ciptaan Allah, dia adalah roh penurut yang diutus bagi orang yang merindukan kehidupan yang kekal. Sekaligus membantu setiap orang yang mau menerima kelepasan yang dijanjikan Allah. Jadi malaikat Allah itu merupakan ciptaan Allah. Sama seperti kita juga adalah ciptaan Allah. Cuma dia adalah berbeda dengan kita karena dia penurut, diutus untuk orang yang merindukan kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang mengawali kita, melindungi kita dari segala malapetaka. Nah itu. Jadi pasal kedua ini tentang malaikat. Pasal ketiga tentang iblis. Nah, apa pengakuan GKP tentang iblis, tentang setan, tentang hantu, atau tentang bego dalam bahasa Batanya? Kita mengaku dan mempercayai iblis adalah sombong. Dia dicipta Allah dalam bentuk roh yang dijatuhkan dari langit karena kesombongannya. Dia akan berkata, aku hendak naik ke langit. Ia dinamakan Herub yang diurapi, iblis si jahat, ular naga. Nanti nama-nama dia di Alkitab ada banyak, sampai bintang timur juga, sampai nanti ada Lucifer. Itu nama-nama iblis. Nah pekerjaannya untuk memperhatikan dan ingin menguasai setiap orang percaya. Sebagaimana seekor singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang diterannya, iblis harus dilawan dengan apa? Dengan iman.
yang kuat dan memperlengkapi diri dengan senjata Allah agar kita kuat berdiri melawan tipu muslihat. Nah, ini nanti 10 menit lagi kita akan lanjut ya, setelah hampir berakhir nanti 10 menit lagi. Nah, itulah pasal yang ketiga. Lalu pasal keempat tentang manusia. Manusia kita percayai bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bumi pada waktu itu belum berbentuk dan kosong. Allah berfirman, maka semua jadi dalam waktu 6 hari. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini menarik. Penciptaan itu ada dua bentuk atau kisah cerita narasi. Kejadian 1 sampai pasal 2 ayat 4 itu diciptakan. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Baru ayat cerita ini menggambarkan bahwa di wajah kita ada Allah, di wajah kalian itu ada Allah, di wajah kita ini ada Allah. Maka setiap kita bertemu harus menunjukkan kasih Allah. Setiap kita bertemu harus menunjukkan belas kasih Allah. Karena kita sedang bertemu dengan bentuk wajah Allah. Itu yang bagian yang pertama dalam cerita penciptaan. Tapi bagian yang kedua, kalau kalian baca nanti Kejadian 2 ayat 4b, manusia diciptakan di kalimat itu disebut manusia diciptakan dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Kalau kalian baca nanti itu. Kejadian 2 ayat 7. Manusia dicipta dari debu tanah. Coba baca dulu. Kejadian 2 ayat 7. Siapa yang cepat silakan baca. Ada siapa yang bisa baca? Atau saya tunjuk ya, si William. Silakan William. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di situ disebut dengan manusia dicipta dari debu tanah. Coba perhatikan kalimat dari debu tanah. Berarti yang debu itu siapa? Tanah atau manusia? Siapa yang menjadi debu? Tanah atau manusia? Kalau dalam teks itu, yang debu itu ialah tanah. Padahal dalam aslinya bukan begitu. Manusia, ya kan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu debu. Manusia itu debu dari tanah. Nah, kalau itu kalimatnya, manusia itu dibentuk debu, manusia debu dari tanah. Yang debu siapa? Manusia, bukan tanah. Tapi di sini dikatakan manusia itu dari debu tanah. Jadi yang debu itu tanah. Jadi manusia tidak sombong. Padahal yang mau dimaksud teks ini, Allah menciptakan manusia debu dari tanah. Artinya manusia itu tidak punya harga apa-apa. Kita ini debu. Yang sebentar diterbangkan ke sana kemari atau layu, mati. Bagian yang pertama tadi kita segambar dengan Allah, tapi bagian yang kedua kita ini adalah debu. Supaya apa? Kita sadar diri kita ini tak berharga di hadapan Tuhan. Bagian yang pertama tadi kita berharga di hadapan Tuhan karena kita dicipta segambar dengan Allah, imago Dei. Tapi bagian yang kedua kita dicipta hina dina di hadapan Allah. Itu yang menarik. Nanti kalau kita perdalam konfesi ini, pasal tentang manusia. Lalu pasal kelima ialah kelepasan dari dosa. Dari cara apa pengorbanan Kristus, lalu pertobatan hidup baru. Lalu ada sakramen. Sakramen di GKPA itu ada dua. Yang pertama itu sakramen baptisan kudus, itu kalian dulu sudah terima. Lalu yang kedua ialah sakramen perjamuan kudus. Ini dua-dua, baik perjamuan kudus dan baptisan kudus, dua-dua ini adalah alat untuk memperoleh keselamatan. Baptisan kudus itu ialah supaya kita dimatikan dari manusia lama kita. Kita dibenamkan dalam manusia lama kita. Lalu kita lahir baru di dalam Kristus. Sehingga nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Itulah baptisan.
manusia lama kita dibenamkan, ditenggelamkan bersama Kristus yang mati, lalu kita dibangkitkan dalam kemuliaan Kristus menjadi manusia baru, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu perjamuan kudus ialah kemanusiaan kita yang debut tadi sering jatuh ke dalam dosa, lalu kita tidak bisa menghapus dosa kita. Caranya menghapus dosa ialah dengan sakramen perjamuan kudus. Ketika kita makan darah, makan tubuh Yesus dan meminum darah Kristus, maka di situ kita kuat lagi seperti tubuh Kristus dan darah kita menjadi suci. Itu berarti kita menjadi manusia baru di hadapan Allah. Sehingga ketika kita meminum darah Kristus melalui anggur itu dan memakan daging Kristus melalui roti itu, kita terbayang dalam tubuh kita bahwa kita telah menjadi manusia Kristus. Jadi kita manusia Kristus yang melakukan kehendak Kristus selama di dunia ini. Nah itu yang kita lihat dalam konfesi pasal yang ke-6. Lalu pasal yang ke-7, hari terakhir atau akhir masa, kedatangan Kristus kali kedua. Lalu pasal 8, jemaat atau persekutuan, itu diaturlah jemaat itu apa, ya, diatur dalam pengakuan iman kita. Jemaat itu adalah didirikan oleh Tuhan Yesus, jemaat itu adalah kudus, kemudian gereja itu punya gereja induk, gereja itu berdasarkan pada Efesus 4:4, gereja itu memiliki ciri gereja yang benar. Yaitu pertama, jika murni memberitakan firman Allah. Lalu yang kedua, jika benar-benar menjalankan dua sakramen, yaitu baptisan kudus tadi dan perjamuan kudus. Dan yang ketiga, menjalankan hukum siasat gereja, guna mengamankan kehidupan jemaat yang benar. Nanti bagian yang kedua kita akan membahas RPP, Ruhut Permahanian Pemicayaan juga PA. Nah, jadi ciri gereja yang benar ialah yang pertama tadi memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar, berkhotbah, mewartakan firman, baik PA, baik ibadah minggu, ibadah keluarga. Dan yang kedua, menjalankan sakramen dengan baik, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang ketiga, menjalankan hukum siasat gereja. Kalau ada jemaat yang melakukan pelanggaran, menikah dengan Islam atau kumpul kebo, dikeluarkan dari gereja. Atau hamil di luar nikah, dikeluarkan dari gereja. Atau mencuri, dikeluarkan dari gereja, dan sebagainya. Itu akan dihukum sesuai dengan hukum siasat gereja. Itu ciri gereja yang benar. Kalau gereja tidak mampu melakukan itu, maka gereja itulah yang disebut bukan gereja yang benar. Nah ini yang tentang gereja. Lalu pasal berikutnya, pasal 9 adalah tugas gereja, itu memberitakan kabar baik, menjalankan sakramen, menjaga pengajaran, menetapkan pengajaran, menjalankan diakoni, dan sebagainya. Lalu ada peraturan gereja, pasal 10, lalu pasal 11 tentang hari Minggu. Jadi hari Minggu wajib kita harus menguduskannya. Memang hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Domingus artinya hari kemenangan. Domingus itu Yom Yahweh, harinya Tuhan. Mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Dulu kan orang Israel beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Lalu kita bergeser kepada hari Minggu. Mengapa? Karena Sabat itu hari ke-7. Hari ke-6, hari ke-7 ialah perhentian bagimu. Hari ke-7 itu hari Sabtu, hari ke-6 itu Jumat. Maka setelah hari ke-6, hari Jumat, lalu hari Sabat, hari ke-7 istirahat. Disitulah kita menguduskan Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sekarang kita beribadah pada hari Minggu. Mengapa? Karena pada hari Minggu itulah Yesus bangkit. Walau itu hari pertama dalam tradisi Yahudi, tapi karena Yesus bangkit di situ, maka Yesus memenangkan kuasa maut. Itu kemenangan, Yom Yahweh. Maka itulah dirayakan sebagai Domingos, Yom Yahweh. Domingos, Minggu Domingos, harinya Tuhan. Jadi kita merayakan kemenangan itu pada hari Tuhan. Jadi kita berpindah, bukan lagi beribadah pada hari Sabat, dalam tradisi Yahudi hari Sabtu, tapi sudah beribadah pada hari Minggu, Domingos, hari Tuhan. Nah itu. Jadi kita harus berhenti pada hari yang ke-7. Tapi memang pada zaman sekarang kan ada sip-sipan ya, hari Minggu pun bekerja. Ada yang bekerja hari Minggu, ada yang berpesta hari Minggu. Ya itulah sekarang perkembangan zaman itu. Tapi pada dasarnya hari Minggu
tidak boleh bekerja. Itu sudah masuk pasal yang ke-12, pasal